Baik, saya Muhammad Saiful Ansori Anam akan menjelaskan terkait terjemah dan tafsir surat An-Nisa ayat 59. Ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rusuli in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ayat ini memiliki beberapa pendapat atau riwayat terkait asbabun nuzul. Yang pertama dari riwayatnya Abdullah bin Huzaifah bin Qais ketika diutus oleh Allah memimpin suatu pasukan. Cerita ini bersumber dari Ibnu Abbas dengan riwayat ringkas, yaitu bunyinya seperti ini. Rasulullah SAW mengirim pasukan syariah, pasukan yang tidak ada Rasul, di bawah komando Khalid bin Walid. Di antara mereka ada Ammar bin Yasir. Mereka kemudian berangkat menuju suatu kaum yang diinginkan, dan ketika sudah dekat mereka pun berhenti untuk istirahat. Setelah itu datang kepada kaum tersebut Zul Uyainatain, pengintai musuh, dan memberitahukan kedatangan pasukan Khalid tersebut kepada suatu kaum yang akan didatangi oleh pasukan ini nanti. Dan intinya itu semua kaum yang sudah diberitahu tadi kan mengetahui kalau akan kedatangan suatu pasukan dari yang dipimpin oleh Khalid bin Walid tadi, maka kaum itu pun melarikan diri, dan yang tertinggal hanya satu orang, dan orang tersebut akhirnya mendatangi Ammar dan mengakui perbuatan kaumnya, dan dia mengakui bahwa dia telah berislam, telah berkeyakinan kepada Allah dan meyakini Rasul. Lantas Ammar berkata, sebelumnya rajul yang tadi, seorang yang tidak meninggalkan, tidak lari seperti kaumnya, apakah keislamanku itu tadi bermanfaat bagiku? Nah, di sini Ammar menjawab, maka Islammu akan bermanfaat bagimu besok. Nah, lantas keesokan harinya pasukan Khalid datang dan tetap menangkap dan menjarah si pemuda tersebut, si rajul itu. Lantas ketika bertemu dengan Ammar, pasukan Khalid dan Khalidnya itu ada sedikit perdebatan terkait pemuda ini tadi. Si pihak Ammar menjamin keselamatannya dan melepaskannya, tapi Khalid tetap teguh pendiriannya. Lantas perdebatan ini dilaporkan kepada Rasul, dan Rasul membolehkan jaminan keamanan dari Ammar ini tadi. Namun untuk kedepannya tidak semena-mena dalam menentukan keputusannya itu. Lantas ada pendapat yang lain. Abdullah bin Udzafah cerita yang sama sebagai berikut. Namun di saat Abdullah marah-marah pada pasukannya, ia menyalakan api unggun dan memerintahkan pasukannya untuk terjun ke dalamnya. Pada waktu itu sebagian menolak dan sebagian lagi hampir menerjunkan diri kepada api. Nah,
Nah, dalam peristiwa tersebut maka turunlah ayat ini. Itu beda versi ya, tapi tokohnya sama. Ini ketaatan kepada ulil amri, pokok pembahasannya. Lantas versi yang ketiga, Hafidz Ibnu Hajar berpendapat bahwa maksud kisah Abdullah bin Hudzafah disangkut pautkan dengan alasan turunnya ayat ini, karena dalam kisah itu dituliskan adanya pembatasan antara taat pada perintah pimpinan dan menolak perintah untuk terjun ke dalam api. Ini bersangkutan pada pendapat yang kedua tadi. Lantas yang terakhir menurut Ibnu Jarir bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Ammar bin Yasir yang melindungi seseorang tawanan tanpa perintah panglimanya, yaitu Khalid bin Walid, sehingga mereka berselisih. Atas untuk penafsiran surat An-Nisa, pembahasan penafsiran surat An-Nisa ayat 59. Di sini yang pertama Sayyid Qutb dalam kitab tafsir Fi Zilalil Quran, beliau menerangkan sesungguhnya kedaulatan hukum itu hanya milik Allah bagi kehidupan manusia dalam urusan yang besar maupun yang kecil. Untuk semua itu Allah telah membuat syariat yang dituangkannya dalam Al-Quran dan diutusnya Rasul yang tidak pernah berbicara memperturutkan hawa nafsunya untuk menjelaskannya kepada manusia. Oleh karena itu syariat Rasulullah termasuk syariat Allah. Allah wajib ditaati di antaranya melalui syariat-syariatnya, sehingga kita menaati syariat-syariat Allah. Juga dengan menaati sunnah-sunnah dari Rasul. Adapun mengenai ulil amri, nas tersebut menjelaskan siapa mereka itu, serta ulil amri di antara kamu, berarti di kalangan suatu kumpulan ya mayoritas ulama, berarti tidak tergolong suatu nabi ataupun yang sederajat gitu. Maksudnya ulil amri dari kalangan orang-orang mukmin sendiri ya, orang mukmin yang Islam ya, orang mukmin Islam. Lantas nas tadi, ayat tadi menetapkan bahwa taat kepada Allah merupakan pokok di sini. Demikian juga taat kepada Rasul karena diutus oleh Allah. Sedangkan taat kepada ulil amri hanya mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasul. Lafaz taat atiu tidak diulangi ketika menyebut ulil amri, sebagaimana ia diulangi ketika menyebut Rasul, untuk menetapkan bahwa taat kepada ulil amri ini sebagai bentuk pengembangan dari taat kepada Allah dan Rasul. Sesudah menetapkan bahwa ulil amri itu adalah minkum, dari kalangan kamu sendiri, tentunya dengan catatan beriman dan sesuai syariat-syariat Islam. Lalu dalam tafsir Al-Munir, Wabah Az-Zuhaili mengatakan apabila ada pertentangan dan perbedaan pendapat antara kalian dengan ulil amri dalam masalah agama dan penyelesaiannya tidak ada dalam Al-Quran ataupun Sunnah, hendaknya masalah itu dicarikan rujukan dengan berpatokan kepada kaidah-kaidah umum yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Pendapat dengan kaidah umum dapat dilaksanakan, sedangkan yang bertentangan dengan kaidah umum tersebut harus ditinggalkan. Cara seperti ini dalam ilmu usul fikih diistilahkan dengan qiyas ya, prosedur qiyas. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud ulil amri adalah pemimpin dan panglima perang. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ulil amri adalah para ulama yang bertugas menerapkan hukum-hukum syara kepada manusia. Adapun pendapat Syiah Imamiyah menjelaskan bahwa yang dimaksud ulil amri adalah para pemimpin yang maksum. Ibnu Al-Arabi berkata
Menurutku pendapat yang tepat adalah pendapat yang mengatakan bahwa maksud ulil amri adalah para pemimpin dan para ulama.